kembali berjumpa dengan saya, Siska Becker, live dari IDN Media HQ. Terima kasih ya Mama sudah bergabung kembali nih di acara Pop Mama Parenting Academy 2020 with Tokopedia. Nah, secara khusus dalam sesi talk show kali ini, kita akan bersama-sama dengan narasumber kita, Mbak Rista Swestika, seorang financial planner dari Finansialku, di mana kita akan membahas bagaimana caranya menyiasati pengelolaan keuangan di masa pandemi. Wah, penting banget ya topiknya ya. Jadi Mama, dalam kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana caranya keluarga bersiap menghadapi krisis global. Lalu selanjutnya, bagaimana caranya memulai usaha di masa pandemi. Nah, pengen tahu kan? Dan tentunya juga akan kita bagi tips terbaik untuk mengatasi masalah keuangan karena pandemi. Dan juga tentunya perencanaan keuangan yang solid yang ingin dimiliki oleh semua keluarga. Karena tentunya Mama juga setuju ya bahwa cara mengatur uang adalah hal dasar untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan masa depan dari keluarga tersebut. Misalnya deh, krisis yang terjadi karena adanya pandemi ini. Memang nggak pernah ada yang mengira kan sebelumnya kalau akan terjadi. Namun jika kita dari awal sudah memiliki perencanaan keuangan keluarga yang matang, setidaknya saat mengalami krisis, baik karena pendapatan menurun ataupun lain sebagainya, akan tetap lebih tenang hati kita. Nah, maka dari itu pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara menyiasati keuangan saat pandemi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ya kita sambut Mbak Rista, narasumber kita. Hai Mbak Rista, apa kabar? Halo Mbak Siska, alhamdulillah baik. Apa kabarnya para mama-mama yang join? Oke. Semoga semua pada sehat dan termasuk Mbak Siska juga ya. Amin. Senang banget nih Mbak Rista bisa join hari ini. Terima kasih banyak ya sebelumnya ya, menyempatkan waktunya di tengah segala kesibukannya yang luar biasa. Pengen tahu deh kesibukannya ngapain aja nih Mbak Rista akhir-akhir ini di masa pandemi khususnya? Oke, kesibukan aku ya Mbak, karena memang saat ini kita adalah seorang perencana keuangan dan gara-gara ada si COVID-19 ini, Iya. ya, banyak banget seluruh masyarakat kita yang akhirnya wah seperti tertampar nih keuangannya. Nah, oke. Jadi aktivitas kita sehari-hari ya itu tadi Mbak, mengisi webinar sama memberikan edukasi bagaimana sih masyarakat ini bisa mengelola keuangannya, khususnya buat para mama pastinya sebagai manajer keuangan yang pusing Mbak Siska. Iya benar, pengambil keputusan dalam keluarga soalnya ya Mbak Rista ya. Betul. Pas banget itu juga yang mau kita cari dari Mbak Rista nih pada kesempatan kali ini, bagaimana kita bersama-sama menjadi lebih pintar dalam mengelola keuangan. Jadi Mbak Rista, seperti yang Mbak Rista katakan, seperti yang kita rasakan dan alami semua di tahun 2020 ini, memang pandemi menyerang bisa dikatakan seluruh dunia. Dampaknya sangat besar, bahkan sampai perekonomian dunia pun juga terkena kan imbasnya. Sampai ada isu krisis global, ketidakpastian ekonomi, semuanya pokoknya jungkir balik lah bisa dikatakan. Nah itu kan situasi makronya ya Mbak Rista ya. Sekarang saya ambil situasi mikronya nih, buat kita semua mama bersama dengan keluarga. Apa nih sebenarnya yang pertama kali biasanya menjadi concern saat terjadi krisis akibat pandemi ini? Kalau menurut pengalamannya Mbak Rista deh. Oke, baik Mbak, kita kan nggak ada yang tahu ya kalau misalnya akan terjadi krisis seperti ini gitu ya, gara-gara ada si COVID-19 gitu ya. Ini seperti kita dibangunkan dari zona nyaman, ayo bangun gitu ya, ayo para mama, para papa gitu ya, bangun nih gitu, bahwa ini ada situasi yang genting banget. Biasanya ketika resiko itu hadir, tergenerate dengan biaya yang sangat besar gitu ya. Nah, lagi-lagi ketika resiko hadir biasanya akan mengganggu perekonomian keluarga nih Mbak Siska. Oke, kenapa? Karena dengan adanya kondisi seperti ini ada keluarga yang kehilangan pendapatan, bahkan kemudian income-nya juga berkurang. Nah, ini otomatis gitu ya akan mengganggu stabilisasi keamanan keuangan keluarga. Nah, makanya penting banget dengan ada kondisi seperti ini, pada saat kita punya income berapapun harus punya keamanan keuangan Mbak Siska. Oke, berarti bukan rumah aja yang perlu diamanin, mobil aja yang perlu diamanin, tapi keuangan kita perlu diamanin. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk dana darurat. Kenapa? Karena dengan kondisi ini biasanya gitu ya, yang darurat adalah dananya nih Mbak Siska. Gitu. Oke. Nah, maka penting banget punya dana darurat, dan untuk dana darurat sendiri gitu ya, kegunaannya banyak Mbak Siska gitu ya, sudah pasti untuk membantu pada saat kondisi darurat itu terjadi dalam rumah tangga kita. Contoh misalnya sakit gitu ya, atau kehilangan pekerjaan gitu ya, yang membutuhkan biaya sangat besar,
itu harus punya dana darurat. Nah, dana darurat untuk setiap keluarga itu berbeda-beda, Mbak. Kalau dia single itu 6 kali dari pengeluaran. Kalau dia sudah menikah dan belum punya putra putri itu 9 kali dari pengeluaran. Dan kalau sudah punya menikah kemudian punya putra putri itu 12 kali dari pengeluaran. Coba dicek kira-kira udah ada belum? Oke. Iya. Jadi ini memang bisa dikatakan wake up call kita bersama ya. Saat situasi seperti ini baru tersadarkan betapa pentingnya dana darurat. Mudah-mudahan sekarang bisa menjadi pembelajaran lah buat kita semua ya, bahwa memang harus banget secara rutin, secara rajin, secara disiplin menyisihkan dana untuk dana darurat seandainya terjadi krisis. Nah, cuman kan sekarang kita sudah berada di tengah-tengah krisisnya nih, Mbak Rista. Boleh nggak langsung aja deh dibagi bagaimana ya cara terbaik mengelola keuangan keluarga untuk sehari-hari? Kan banyak banget nih ya anggarannya ya, pasti semua mama juga merasakan. Yang anggaran belanja lah, untuk urusan dapur, untuk urusan anak, sehari-hari. Apa sebenarnya yang harus kita lakukan dan cermati dan siasati supaya semuanya berjalan aman terkendali, Mbak Rista? Oke, baik. Nah, ini pertanyaan yang biasa diceritakan atau dicurhatin para mama-mama gitu ya, karena saya juga seorang mama gitu ya. Oke, kita saat ini untuknya curhat nih Mbak Siska. Gimana sih tips gitu ya untuk melakukan pengelolaan keuangan? Sudah pasti ini Mbak Siska. Yang mesti kita lakukan pertama kali adalah financial check up. Apa tuh financial check up gitu ya? Financial check up itu adalah kita harus ngecek dulu kondisi keuangan kita ini sehat atau nggak sehat gitu ya. Kalau misalnya sehat sudah berarti pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Kalau nggak sehat berarti porsinya gitu ya pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Nah, ketika sudah dilakukan financial check up, kita jadi akan tahu nih Mbak Siska, start apa yang harus kita mulai untuk melakukan perencanaan dalam keuangan kita gitu ya. Nah, tipsnya adalah kita harus bisa membedakan dulu mana wajib dan mana keinginan gitu ya. Mana kebutuhan wajib, mana yang bersifat keinginan. Dari sana baru kita lakukan budgeting berdasarkan skala prioritas kewajiban kita dulu gitu ya. Mana yang harus kita keluarkan? Yang pertama sudah pasti pajak gitu ya, karena pajak tidak bisa dihindari oleh siapapun Mbak Siska gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tadi zakat, sedekah gitu ya, persepuluhan itu juga wajib kita keluarkan di awal. Kemudian kita menyisihkan untuk dana darurat, kemudian untuk tabungan atau investasi gitu ya. Kemudian baru untuk kebutuhan-kebutuhan, contoh biaya dana pendidikan anak gitu ya, biaya kebutuhan sehari-hari, listrik, makan gitu ya, liburan, mitan gitu. Nah, jadi berdasarkan skala prioritas. Yang tujuan-tujuan untuk jangka pendek, menengah jangka panjang itu dulu harus diutamakan, baru kita hidup berdasarkan tadi yang kemudian kita budgeting gitu ya. Berarti sudah kita pilih mana wajib dan mana keinginan gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa juga pada saat melakukan sistem budgeting harus suami dan istri kesepakatan nih Mbak gitu ya. Karena kalau nggak ada kesepakatan repot nih antara papa dan mama gitu ya. Nanti mama mau ke sini, papa mau ke A gitu ya, repot nanti. Nah, kemudian jangan lupa juga dilakukan pencatatan gitu ya. Karena biasanya pengeluaran-pengeluaran kecil itu bisa menyebabkan keborosan kalau kita nggak catat gitu. Jadi biasanya kuncinya adalah setelah di budgeting dicatat. Karena nanti pada saat kita sudah pengeluaran udah keluar gitu ya, kita bisa lakukan review. Di budgeting segini, keluarnya segini. Kira-kira mana nih yang tidak tepat gitu ya, pos-pos mana. Nah, kemudian jangan lupa juga kita tetap bersyukur gitu ya, karena kita masih diberikan rezeki sama Tuhan. Itu kalau kita berbicara tentang kondisi keuangan kita yang saat ini melakukan budgeting secara apa nih Mbak ya, secara normal gitu ya. Nah sedangkan saat ini kan kondisinya lagi nggak normal nih Mbak Siska gitu, cuma ada si COVID gitu ya. Nah sudah pasti tipsnya juga berbeda nih Mbak Siska, kalau misalnya saat ini dengan ada si COVID pengaturannya sudah pasti berbeda. Gitu. Tadi udah ada beberapa nih notes yang aku dapatkan ya dari penjabarannya Mbak Rista. Mulai dari kita benar-benar harus mengetahui kondisi keuangan kita secara jujur dan terbuka. Lalu kita harus tahu nih mana yang kebutuhan, mana yang keinginan, dan tentukan skala prioritas. Nah, ngomongin soal menentukan prioritas nih Mbak Rista, kan banyak juga nih keluarga yang benar-benar terkena dampak pandemi secara luar biasa. Mungkin kehilangan pekerjaan, atau bisnisnya menurun, atau bahkan bisnisnya harus tutup. Nah, untuk situasi seperti ini, bagaimana nih caranya kita menentukan skala prioritas, dan bagaimana juga ya caranya untuk menyelamatkan kondisi keuangan keluarga kita Mbak Rista?
Baik, nah kalau tadi kita berbicara budgeting secara normal, kondisi Iya, normal, sekarang kita bicara tentang pada saat si Anda COVID-19 ini. benar. Nah ini juga ada beberapa kondisi Mbak, ada dua kelompok, di mana kelompok yang pertama adalah gitu ya, yang tidak terimbas, berarti income-nya masih everything is okay Mbak, gitu ya, masih Oke. dapetin sama pada saat sebelum ada si COVID. Nah kemudian Oh, ada juga kelompok yang income-nya sudah berkurang, baik berkurang 25%, mm-mm. berkurang 50%, bahkan hilang sekalipun gitu ya. Iya. Nah, ini sudah pasti prioritasnya berbeda, Mbak. Nah, kalau misalnya Hmm, kita bahas dulu kelompok yang semua everything is okay, masih punya income 100% sama iya. sebelum ada si COVID gitu ya. Mm-mm. Ini tetap lakukan budgeting dengan hal yang sama pada Oke. saat sebelum si COVID. Cuma kita lihat gitu ya, kan ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak dikeluarkan. Contoh misalnya nggak ke kantor, nggak ada biaya transportasi, Oke. nggak ada biaya kongko-kongko cantik, ngopi cantik gitu ya Mbak, nggak ada gitu ya. Ya. Kemudian nggak ada biaya juga untuk beli make up, beli Hmm, baju gitu ya. oke. Kemudian nggak ada budgeting juga untuk misalnya kita liburan atau liburan. Ya. Nah, dari budget-budget yang tidak terpakai gitu ya, itu bisa dialokasikan untuk gitu ya, untuk dana darurat. Jadi dana daruratnya diperbanyak karena kita nggak tahu kondisi Hmm, COVID ini sampai kapan ya. gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk yang saat ini income-nya berkurang sudah pasti ini harus dibikin budgetingnya benar-benar apa ya, dikecangkan ikat pinggangnya gitu ya Mbak ya, gitu, Ya. karena berkurang. Jadi harus Oke. berdasarkan skala prioritas mana dulu nih kewajiban yang harus dikeluarkan. Contoh seperti hutang piutang gitu ya Mbak. Dengan kondisi Oh, seperti oke. ini, kalau ada cicilan kan tetap harus dibayarkan. Iya. Tapi ada beberapa kalau misalnya papa atau mama saat ini gitu ya memiliki cicilan, kan ada ya Mm-mm. keringanan-keringanan dari si pemberi kreditnya. Iya. Itu juga bisa dimanfaatkan kalau memang kondisinya memang tidak bisa gitu ya. Nah, Oke. kemudian kita lihat lagi di list lagi pengeluaran-pengeluaran sebulan ini gitu ya. Kalau ada pengeluaran yang tidak dikeluarkan atau tidak dipergunakan atau bahkan ada pengeluaran yang bisa dikurangi atau bisa dihilangkan, itu langsung masukin ke dalam pos-pos yang penting saat ini. Oke. Seperti apa? Seperti pos kesehatan, Mbak, gitu ya. Mm-mm. Karena kita harus menjaga imunitas tubuh kita dan Iya. keluarga pastinya, Mm-mm. gitu ya. Sama kita juga harus menjaga kewarasan kita ya, Mbak. Yes, aku sih Gitu yes ya. banget Mbak Rista. Iya, iya, karena itu berita, aduh bikin pusing gitu. Iya. Jadi kita harus ada budget untuk membuat kita lebih waras gitu ya. Mm-mm. Kemudian apalagi nih yang harus kita utamakan gitu tadi adalah budget kesehatan. Kemudian kalau di rumah kan sudah pasti pada ngumpul, biaya makannya banyak gitu ya. Kemudian ada biaya kuota karena semua anak sekolahnya daring gitu ya. Mm-mm. Nah, jadi list lagi mana pengeluaran yang bisa dihilangkan atau dikurangi, masukkan ke dalam pos-pos budget yang saat ini memang membutuhkan ekstra biaya, kemudian harus disisihkan juga untuk dana daruratnya. Nah, kalau tadi permasalahannya income-nya sudah berkurang, yuk lihat peluang-peluang usaha apa yang bisa dilakukan pada saat kondisi pandemi COVID-19 ini. Karena kan biasanya nih Mbak Siska, para Iya. mama kan biasanya idenya banyak Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Biasanya kreativitasnya itu malah di saat terjepit keluar idenya banyak gitu. Iya, Makanya iya. nggak jarang nih para mama-mama yang bisa mendapatkan income meskipun dalam kondisi si pandemi seperti ini, Mbak Siska. Iya, aku setuju banget sih. Kayaknya kalau ngelihat trennya juga ya yang terlihat di sosial media atau bahkan mungkin di pertemanan aku sendiri, banyak banget Yes. jadinya mama-mama yang berinisiatif untuk membuka usaha kecil-kecilan atau usaha rumahan. Nah, kalau misalnya nih emang banyak mama di luar sana yang sedang menyimak juga melakukan hal yang sama, berniat untuk membuka usaha kecil-kecilan atau bahkan sudah memulainya. Kalau kita berbicara mengenai perencanaan keuangannya, bagaimana tuh sebagai menyiasatinya ya Mbak Rista? Oke, nah ini pertanyaan yang wah makin keren gitu ya, karena kita udah berpikir bagaimana untuk nambah income nih Mbak. Yes. Karena gini, kalau kata Dilan nahan rindu itu berat Mbak Siska, kalau Mm-mm. kata kita perencanaan keuangan bertahan dengan sumber satu pendapatan itu luar biasa beratnya gitu ya. Jadi bukan rindu aja yang berat gitu ya, Iya, iya. uang juga berat gitu. Tipsnya seperti apa? Oke, mama-mama, yuk kita cooling down dulu. Nggak Oke. semua usaha itu membutuhkan modal yang sangat besar gitu ya. Coba, kan mama-mama sudah pasti ikut komunitas gitu ya, kemudian di Pop Mama juga kan banyak informasi-informasi gitu ya. Yang pertama adalah kita yuk waktunya membuka diri dengan ikut berbagai macam komunitas, siapa tahu di sana ada peluang-peluang usaha yang bisa kita lakukan tanpa modal gitu ya. Iya. Contoh gitu ya, bisa open reseller gitu ya Mbak ya, atau dropship gitu ya. Atau Oke. misalnya kalau mama-mama yang saat ini gitu ya, tanya sama dirinya,
aduh aku tuh bisanya apa ya Mbak Siska gitu, oh aku bisanya masak gitu ya, oke aku bisanya bikin minuman, atau aku bisa bikin kue gitu ya. Nah saat ini gitu ya, karena orang semua kepengen sehat, jadi otomatis makanan itu kan sangat tinggi peminatnya gitu ya. Nah gimana caranya? Yuk bukanya gini, bukan berarti kita buat dulu barangnya kemudian kita tawarkan, tapi kita tawarkan dulu baru kita buat barangnya. Jadi itu salah satu cara untuk meminimalisir kerugian Mbak Siska. Kenapa? Karena kita udah buat itu berdasarkan made by order gitu. POSIS jadi ya, sistem POSIS ini Mbak Rista. Gitu ya. Jadi lebih mudahnya POSIS gitu ya, jika mereka bayar dulu. Nah itu adalah salah satu cara untuk kalau mama pengen buka usaha gitu ya. Coba lihat, buka linknya, lihat peluang-peluang. Contoh saat ini yang seperti sangat dibutuhkan adalah contoh nih kayak minuman-minuman kesehatan gitu ya, Mbak Siska, jamu-jamuan gitu, ataupun masker. Sekarang bukan tas mewah yang dipamerkan, tapi maskernya yang dipamerkan, dibayar atau enggak gitu. Masker yang matching dengan busana ya, sekarang kan jadi gitu OOTD-nya ya. Ya betul, malah sekarang banyak banget yang jualan kayak homeware gitu ya Mbak, karena tahun 2020 tren baju adalah duster everything Mbak. Iya. That is the biggest fashion trend of 2020. Masker yang matching dengan baju. Oke, betul. Mungkin harus seperti itu Mbak. Lihat peluangnya, jangan pernah putus asa mama-mama gitu ya. Karena ketika kita percaya dengan Tuhan bahwa Tuhan itu tidak pernah memberikan cobaan yang melewati batas kemampuan umatnya. Jadi sudah pasti ada jalan keluarnya. Ya. Aduh, langsung lebih adem loh perasaan hatiku Mbak Rista setelah ngobrol-ngobrol sama kamu. Mudah-mudahan mama-mama juga yang menyimak tadi ya langsung merasa mendapatkan pencerahan dan juga penguatan nih, bahwa memang kondisi yang kita alami ini tidak mudah, tantangannya juga unik sekali. Tapi mudah-mudahan dari segala kesulitan tersebut justru mama mendapatkan peluang dan opportunity ya untuk terus bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga. Dan mengenai masalah pengelolaan keuangan seperti yang Mbak Rista katakan, yang penting kita komit dan disiplin aja ya Mbak Rista ya. Setuju Mbak, betul. Karena sehebat apapun kita merancang keuangan Mbak, kalau kitanya nggak disiplin, ya rusak juga rencananya. Bener. Mbak Rista terima kasih banyak ya untuk waktunya, untuk bincang-bincangnya. Senang banget kita bisa jumpa kali ini. Mudah-mudahan sehat terus Mbak Rista, kita bisa jumpa kembali di event Pop Mama berikutnya ya. Oke, sama-sama Mbak Siska, sukses terus. Thank you Mbak Rista. Thank you para mama-mama, bye. Nah demikian ya Mama ya acara bincang-bincang saya bersama dengan Mbak Rista. Gimana? Pas banget kan dengan kondisi yang kita alami saat ini? Apakah sudah tambah semangat? Bahkan semangat buat mulai buka usaha? Langsung dipraktikkan tadi ya tips-tips dari Mbak Rista yang sudah diberikan. Dan dengan berakhirnya ngobrol-ngobrol saya dengan Mbak Rista, artinya berakhir juga sesi kita kali ini. Terima kasih banyak Mama ya sudah bergabung dalam sesi Popak pada siasati pengelolaan keuangan di masa pandemi. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Mbak Rista dan juga kepada Mama yang sudah join di sesi ini. Semoga segala informasi yang sudah kita bagikan benar-benar bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di sesi Popak 2020 berikutnya. Stay healthy, stay happy, dan terus tentunya menjadi mama yang pintar. Bye!